Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makmun dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pamulang Serang. Akan mempresentasikan dengan judul keramik dalam material teknik. Keramik adalah semua benda-benda yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang mengalami suatu proses pengerasan dengan pembakaran suhu tinggi. Pengertian keramik yang lebih luas dan umum adalah bahan yang dibakar tinggi, termasuk di dalamnya semen, gips, metal, dan lainnya. Bahan keramik terdiri dari pasa yang merupakan senyawa antara unsur logam dan bukan logam. Senyawa ini mempunyai ikatan ionik dan ikatan kovalen. Jadi sifat-sifatnya berbeda dengan logam. Kebanyakan pasa keramik mempunyai struktur kristalin dibanding dengan logam. Struktur kristal bahan keramik lebih rumit. Keramik secara umum tersusun dari bahan-bahan berikut. 1. Clay atau tanah liat. Sifat keadaan bahan dari clay adalah berbutir kasar, rapuh, dan tidak plastis jika dibandingkan dengan lumpung sedimeter. Clay mengandung hidrogen aluminium silika yang berfungsi mempermudah proses pembentukan keramik, mempunyai sifat plastis sehingga mudah dibentuk, mempunyai daya ikat bahan baku yang tidak plastis. 2. Kuarsa. Kuarsa adalah bentuk lain dari batuan silika yang mempunyai fungsi mengurangi susut kering dan mengurangi ada retakan dalam pengeringan, mengurangi susut waktu dibakar sehingga kualitas tetap baik. 3. Feldspar. Feldspar yang disusun oleh K20, A12S03, 6Si02. Ini merupakan suatu kelompok mineral yang berasal dari batuan karang. Pada saat keramik dibakar, maka feldspar meleleh dan membentuk lelehan gelas yang menyebabkan partikel-partikel clay bersatu bersama sehingga memberikan kekerasan dan kekuatan pada keramik. Feldspar sangat berguna karena mengandung soda dan potas sehingga tidak larut dalam air. Feldspar mengandung semua bahan-bahan penting untuk membentuk glasir. Glasir sendiri bertujuan untuk memperhalus permukaan keramik, melindungi keramik, mempercantik dekorasi, dan memperindah bila dengan berbagai variasi warna. Sebagai bahan pelebur, feldspar merupakan bahan yang tidak plastis sehingga dapat mengurangi susut kering dan kekuatan kering. Struktur dan sifat-sifat keramik. Senyawa keramik disifati oleh ikatan kovalen dan ionik antara atom. Ikatan ini lebih kuat dibanding ikatan metalik pada logam, sehingga keramik memiliki kekerasan dan kekuatan tinggi, tetapi keuletan rendah. Elektrolit yang terikat kuat dalam ikatan ini menyebabkan keramik bersifat konduktor yang buruk. Ikatan kuat ini juga menyebabkan keramik memiliki titik leleh tinggi. Beberapa keramik pada suhu tinggi bukan meleleh, tetapi terurai senyawanya. Keramik biasanya membentuk struktur kristal. Struktur kristal umumnya lebih kompleks daripada kebanyakan logam. Hal ini karena molekul keramik biasanya terdiri dari atom-atom dengan ukuran yang jauh berbeda. Muatan ion yang sering berbeda seperti pada Si02 dan Ai203. Beberapa keramik terbentuk dari 3 unsur atau lebih, seperti Ai2Si2O5, OH4. Struktur kristal dapat dibentuk single kristal atau polikristal. Sifat mekanik dan fisik keramik dipengaruhi oleh ukuran butir. Bahan dengan butiran halus menghasilkan kekuatan dan keuletan yang baik. Beberapa keramik lain diasumsikan membentuk struktur amorphous atau glassy phase.
Contohnya kaca. Kaca terbentuk dari leburan silika. Variasi sifat dan warna kaca dapat dari penambahan bahan keramik glasi seperti aluminium, boron, kalsium, dan magnesium. Beberapa keramik yang berstruktur kristal menggunakan glassy phase keramik sebagai binder. Struktur bentuk mikrokeramik. Di dalam keramik juga dapat kristal ion sebagai struktur mikro. Di bawah ini dikemukakan struktur khas kristal ion yang sering ditemukan dalam keramik. 1. Keramik kristal tipe AX. Jenis struktur kristal gram batu. Bentuk kubik berpusat muka FCC. Contohnya NaCl, CsCl, ZnS, dan intan. Struktur cesium klorida. Bentuk kubik sederhana. Struktur ZnS. Bentuk sparelit. Struktur intan. Bentuk sama seperti ZnS, tetapi seluruh atomnya diisi atom C. 2. Kristal AMXP. Ai2O3 atau korundum. Bentuk heksagonal tumpukan padat. 3. Struktur kristal AMBNXP. BaTiO3. Bentuk kristal perovskit. Sifat-sifat bahan keramik. 1. Sifat listrik. Sifat listrik bahan keramik sangat bervariasi. Keramik dikenal sangat baik sebagai isolator. Beberapa isolator keramik dapat dipolarisasi dan digunakan sebagai kapasitor. Sering pula digunakan bahan yang disebut dielektrik. Bahan ini adalah isolator yang dapat dipolarisasi pada tingkat molekuler. Material semacam ini digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Beberapa keramik memiliki sifat piezoelektrik atau kelistrikan tekan. Sifat ini merupakan bagian bahan canggih yang sering digunakan untuk transducer yang ditemui pada mikrofon dan sebagainya. 2. Sifat mekanik. Keramik biasanya material yang kuat dan keras dan juga tahan korosi. Bahan keramik umumnya memiliki kekuatan tarik yang rendah karena ketahanan terhadap gesekan terhadap pangkal retak. 3. Sifat kimia. Salah satu sifat khas dari keramik adalah kestabilan kimia. Sifat kimia dari permukaan keramik dapat dimanfaatkan secara positif. 4. Sifat termal. Sifat termal penting bahan keramik adalah kapasitas panas, koefisien ekspansi termal, dan kondusivitas termal. Kapasitas panas bahan adalah kemampuan bahan untuk mengabsorpsi panas pada lingkungan. Panas yang diserap disimpan oleh padatan antara lain dalam bentuk vibrasi. Atom atau ion menyusun padat tersebut. Keramik biasanya memiliki ikatan yang kuat dan atom-atom yang ringan. Jadi getaran-getaran atom-atomnya akan berfrekuensi tinggi dan karena ikatan kuat maka getaran yang besar tidak akan menimbulkan gangguan yang terlalu banyak pada kisi kristalnya. Contoh paling baik penggunaan keramik untuk insulasi panas adalah pada pesawat ruang angkasa. 5. Sifat optik. Bila cahaya mengenai suatu objek cahaya dapat ditransmisikan, diabsorpsi, atau dipantulkan. Bahan bervariasi dalam kemampuan untuk mentransmisikan cahaya dan biasanya dideskripsikan sebagai transparan. 2. Mekanisme penting interaksi cahaya dengan partikel dalam padatan adalah polarisasi elektronik dan transisi elektron antara tingkat energi. Banyak aplikasi memanfaatkan sifat optik bahan keramik ini. Transparansi gelas membuatnya bermanfaat untuk jendela, lensa, dan objek-objek seni. Mechanical property of ceramic. Sifat mekanik dasar bahan keramik adalah kaku atau keras dan getas. Kurva tegangan renggangan membentuk elastis sempurna.
Kekerasan dan modulus elastis lebih besar dibandingkan dengan logam. Secara teoris, kekuatan keramik lebih besar dibandingkan dengan logam karena memiliki ikatan atom ionik dan kovalen yang lebih kuat dibandingkan metalik. Tetapi jenis ikatan atom ini tidak memungkinkan terjadinya slip antara beban tegangan besar, sehingga keramik sulit mengalami deformasi plastis dan lebih sulit menyerap tegangan. Klasifikasi dan penggolongan keramik. Tradisional keramik. Silikat yang digunakan untuk produk tanah liat seperti batu bata, ubin, genteng, kerajinan pecah belah, abrasif umum, dan semen. New keramik. Keramik yang dikembangkan belakangan berbasis pada non-silikat seperti oxide dan carbides. Umumnya memiliki sifat mekanik dan fisik yang unggul dibanding keramik tradisional. Glazes pada dasarnya berbasis pada silika dan dibedakan dari keramik lainnya karena struktur non-kristalin. Glass keramik, glazes yang telah diubah menjadi memiliki struktur kristal yang lebih besar dengan proses perlakuan panas. Keramik khusus atau keramik elektronik. Keramik dielektrik. Bahan dielektrik misalnya dua konduktor listrik tanpa ada aliran listrik di antaranya. Dielektrik adalah isolator dan memegang peran internet dalam rangkaian listrik. Sifat utama isolator adalah kekuatan dielektrik. Penggunaan paling penting dari dielektrik keramik adalah untuk kapasitor. Selain itu, diklasifikasikan juga oleh sifat khas dielektrik, yaitu untuk kompensasi temperatur dan untuk konstanta dielektrik yang tinggi. B. Keramik piezoelektrik. Beberapa jenis kristal keramik tidak memiliki simetri. Buat muatan positif dan negatif tidak identik. Akibatnya, setiap sesatuan berperan sebagai dui kutub listrik kecil dengan ujung positif dan negatif. Kedua keadaan ini menunjukkan bahwa gaya mekanik dan dimensi dapat diganti oleh muatan listrik atau tegangan. Bahan dengan karakteristik tersebut di atas disebut piezoelektrik, berasal dari tekanan listrik. BaTiO3 adalah bahan keramik pertama yang dipergunakan sebagai bahan piezoelektrik. C. Keramik semikonduktor. Meskipun bahan keramik pada umumnya merupakan isolator, keramik dapat berubah menjadi semikonduktor bila mengandung elemen transisi valensi ganda, seperti pada logam. Ketidaksempurnaan struktur kristal keramik meliputi interstriatis, displace atom, dan mikroskopik crack. Cacat internal ini mendorong terjadinya konsentrasi tegangan, khususnya pada beban tarik, tekuk, dan kejut. Akibatnya, keramik lebih mudah pecah dibandingkan dengan logam. Kekuatan tarik dan keulatan diprediksi karena cacat internal sering terjadi random terutama untuk keramik yang dibuat secara tradisional. Keramik pada dasarnya lebih kuat terhadap beban tekan dibanding tarik dan kejut. Tradisional keramik. Bahan tambang silikat seperti tanah liat dengan berbagai komposisi dan silika seperti kuarsa terdapat sangat berlimpah di alam dan merupakan bahan baku dasar keramik tradisional. 1. Tanah liat paling banyak digunakan sebagai bahan baku keramik. Terdiri dari partikel halus hidros aluminium silikat yang jika dicampur dengan air akan mudah dibentuk dan dicetak. Tanah liat yang paling umum adalah berbasis pada bahan koalin. Bahan ini jika dipanaskan pada suhu tinggi akan menyatu menjadi rapat dan kuat. Perlakuan panas ini dikenal dengan nama
pembakaran atau firing. 2. Silika, juga termasuk bahan baku utama keramik tradisional. Komponen dasar pada kaca atau gelas dan komponen utama pada produk keramik seperti whiteware, refraktoris, dan abrasif. Silika tersedia di alam dalam berbagai bentuk. Yang paling utama adalah kuarsa. Sumber utama kuarsa adalah batu pasir. Silika umumnya dicampur dalam berbagai proporsi dengan tanah liat dan feldspar untuk mendapatkan sifat yang tepat. Feldspar adalah bahan kristalin yang terdiri dari aluminium silikat dicampur dengan salah satu dari potasium, sodium, kalsium, atau barium. Contohnya, campuran potasium memiliki rumus kimia KAISI 3O8. Campuran tanah liat, silika, dan feldspar digunakan untuk membuat periuk belangga, kerajinan Cina, dan barang pecah belah lainnya. 3. Alumina, juga termasuk bahan baku utama keramik tradisional. Dihasilkan dari bahan tambang bauxite, terdiri dari campuran hidros aluminium oxide dan aluminium hydroxide, ditambah senyawa besi atau magnes. Bahan tambang lain adalah korundum, yang mengandung alumina dalam jumlah besar. Contoh kristal korundum adalah batu permata sapir dan rubi. Alumina digunakan sebagai abrasif pada batu gerinda dan lapisan tahan api pada furnis. 4. Silikon karbid, keramik yang digunakan luas sebagai abrasif. Dihasilkan melalui panas campuran pasir dan kokas pada suhu sekitar 2200 derajat Celcius, sehingga menghasilkan SiC dan CO. Produk keramik tradisional, poteri dan Tupperware. Ini adalah produk tertua yang dimulai sejak ribuan tahun lalu dan digunakan hingga sekarang. Meliputi seluruh produk peralatan makan yang kita gunakan sehari-hari termasuk earthenware, stoneware, dan Cina. Bahan baku ini biasanya dari tanah liat dikombinasikan dengan mineral lain seperti silika dan feldspar. 2. Brick dan til, batu bata bangunan, pipa keramik, genteng keramik, saluran air keramik, dan ubin dibuat dari berbagai tanah liat yang mengandung silika dan bahan berpasir yang tersedia berlimpah di alam. Produk-produk ini dibentuk dengan cetakan dan dibakar pada suhu relatif rendah. 3. Refraktoris, keramik tahan panas sering dalam bentuk batu bata, sangat penting bagi proses industri yang memerlukan tanur dan wadah untuk pemanasan dan atau peleburan bahan. Bahan tahan panas harus memiliki sifat tahan terhadap suhu tinggi, daya antar panas rendah, dan tahan terhadap reaksi kimia dengan bahan yang dipanaskan atau dilebur. Keramik yang digunakan sebagai refraktori material meliputi alumina, silika, magnesium oxide, dan kalsium oxide. 4. Abrasif, keramik tradisional yang digunakan sebagai produk abrasif seperti batu gerinda dan kertas amplas adalah alumina dan silikon karbid. Meskipun silikon karbid lebih keras, tetapi alumina lebih banyak digunakan sebagai batu gerinda karena memberikan hasil yang lebih baik saat menggerinda baja. Keramik baru adalah bahan keramik yang telah dikembangkan secara sintetis melalui beberapa dekade untuk meningkatkan teknik pemrosesan yang dapat mengontrol dengan baik struktur dan sifat bahan keramik. Keramik baru umumnya berbasis pada senyawa, selain variasi aluminium silikat, dan secara kimia lebih sederhana daripada keramik tradisional. Contohnya oxide, cardips, nitrides, dan bordis. Garis pemisah antara keramik tradisional dan baru sangat samar karena aluminium oxide dan silikon karbid termasuk kelompok keramik tradisional. Pembedanya lebih didasarkan pada metode pemrosesan daripada komposisi kimianya. New ceramic oxide, alumina. Alumina adalah bahan terpenting dalam oksida keramik. Dewasa ini diproses secara sintetis dari mineral bauxite
memakai metode tanur listrik melalui kontrol ukuran partikel dan tidak kemurnian, metode pemrosesan yang lebih baik, dan pencampuran dengan sejumlah kecil bahan keramik lain. Kekuatan dan keuletan alumina dapat ditingkatkan secara substansial dibanding alumina tradisional. Alumina memiliki sifat good hot hardness, daya hantar panas yang rendah, dan daya tahan korosi yang baik. Alumina banyak digunakan sebagai bahan abrasif, biokeramik, electrical isolator, komponen elektronik, bahan panduan pada kaca, dinding tahan api atau panas, pahat potong, badan busi, dan komponen engineer lainnya. New Ceramics Carbides. Keramik karbida meliputi silikon karbid, tungsten karbid, titanium karbid, tantalum karbid, dan kornium karbid. Silikon karbid merupakan keramik yang dibuat manusia yang metode pembuatannya telah dikembangkan sejak 1 abad yang lalu, sehingga sering dikelompokkan sebagai keramik tradisional. Selain digunakan sebagai bahan abrasif, juga sebagai elemen penahan panas dan bahan tambahan dalam pembuatan baja. WC, TIC, dan TAC memiliki kekerasan dan tahan aus yang sangat tinggi. Digunakan sebagai pahat potong dan aplikasi lain yang memerlukan sifat-sifat tersebut. Tungsten karbid adalah di antara ketiga bahan tersebut yang pertama kali dikembangkan dan paling penting serta paling luas digunakan. WC dibuat dengan cara karburisasi serbuk tungsten yang dihasilkan dari reduksi biji tungsten seperti wolframite dan seleclite. Titanium karbid diproduksi dengan karburisasi bahan tambang retul atau ilmenite. Tanlum karbid dibuat dengan karburisasi serbuk tanlum murni atau tanlum pentaoksida. Kromium karbid memiliki stabil kimiawi yang baik dan tidak mudah teroksidasi. Diproduksi dengan cara karburisasi kromium sebagai senyawa awal. Selain SiC, semua keramik karbida di atas harus dikombinasikan dengan metal binder seperti kobalt atau nikel. Akibatnya, serbuk karbida diikat dalam rangka logam membentuk apa yang dikenal dengan cemented karbid. Sebuah bahan komposit, khususnya sebuah semen, berasal dari kata ceramik dan metal. New Ceramic Nitride. Bahan keramik nitride yang penting adalah silikon nitride, boron nitride, dan titanium nitride. Keramik nitride umumnya bersifat keras dan getas, melebur pada suhu tinggi dan isolator listrik kecuali tin. Silikon nitride memberi harapan untuk aplikasi struktur suhu tinggi terredoksidasi pada suhu sekitar 1200 derajat Celcius dan terurai secara kimia pada suhu sekitar 1900 derajat Celcius. Memiliki ekspansi panas rendah, daya tahan baik terhadap kejutan panas, dan melar dan tahan korosi dengan logam non-besi. Banyak digunakan pada turbin gas, rocket engines, dan bejana pelebur logam. Boron nitride memiliki beberapa struktur mirip karbon, heksagonal mirip grafit, dan kubus mirip diamond, yang memiliki kekerasan mendekati diamond, sehingga struktur ini disebut kubik boron nitride atau borazon. CBN diproduksi dengan memanaskan BN heksagonal di bawah tekanan sangat tinggi. CBN banyak digunakan sebagai pahat potong dan batu gerinda dan cocok digunakan untuk memotong baja. Titanium nitride berbeda dengan keramik nitride yang lain. Bersifat menghantar listrik yang baik, memiliki kekerasan tinggi, daya tahan aus yang baik, dan koefisien gesek dengan logam besi rendah. Ideal digunakan sebagai bahan pelapis pahat potong, ketebalan cutting sekitar 0,006 mm. Oxynitride keramik terdiri dari silikon, aluminium, oksigen, dan nitrogen. Sifatnya mirip dengan silikon nitride, tetapi lebih tahan terhadap oksidasi pada suhu tinggi. Digunakan sebagai pahat potong dan aplikasi suhu tinggi lainnya. Istilah glass sebenarnya digunakan untuk menyatakan suatu kondisi zat yang amorphous atau non-kristalin.
dari material padat. Kondisi gelas ini terjadi jika bahan didinginkan cepat dari kondisi cair sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk membentuk struktur kristal. Kondisi ini dapat terbentuk pada semua jenis bahan, tetapi sangat terjadi pada logam. Sebagai jenis bahan gelas adalah jenis keramik yang berbeda pada kondisi glassy dalam keadaan padat. Simetri dan sifat-sifat gelas pada keramik. Penyusun utama bahan gelas adalah silika. Paling umum ditemukan sebagai mineral kuarsa dalam batu pasir dan pasir silika. Kuarsa terbentuk alami sebagai zat kristal, tetapi setelah dilebur dan didinginkan akan membentuk silika yang berkaca. Kaca silika memiliki koefisien ekspansi panas yang sangat rendah, sehingga sangat tahan terhadap thermal shock. Sifat ini ideal untuk aplikasi suhu tinggi. Karena itu, Pyrex dan gelas kaca kimia yang dirancang untuk dipanaskan dibuat dengan porosi kaca silika yang besar. Komposisi bahan kaca selain silika biasa ditambahkan oksida-oksida lain untuk menurunkan titik lebur sehingga lebih mudah diproses untuk mengontrol sifat-sifatnya. Tetapi silika tetap sebagai komponen utama karena merupakan bentuk sifat gelas terbaik, yaitu membentuk kondisi glassy pada saat didinginkan dengan kondisi cair. Keramik lain biasanya mengkristal saat pemadatan. Fungsi oksida-oksida lain pada bahan kaca. Oksida-oksida tersebut diralutkan pada kondisi padat dengan silika yang berfungsi bekerja sebagai flux selama pemanasan, meningkatkan fluiditas pada kondisi cair untuk mempermudah pemrosesan, memperlambat terjadinya deviation, yaitu kecenderungan untuk membentuk kristal dari kondisi glassy, menurunkan koefisien muai panas pada produk akhir, meningkatkan daya tahan kimiawi terhadap pengaruh kondisi asam, basa, dan air, memberi warna pada bahan kaca, merubah indeks bias untuk aplikasi optik, contohnya lensa, glass product, window glass. Contoh produk ini adalah kaca soda kapur dan kaca jendela. Formula kaca kapur dikenal sejak terbentuknya industri peniupan kaca pada tahun 1800-an dan sebelumnya. Produk kaca ini dibuat dengan mencampurkan soda dan kapur dengan silika. Komposisinya diatur secara empiris sehingga bisa menghindari terjadinya kristalisasi selama pendinginan dan mencapai kestabilan kimiawi pada produk akhir. Kadang ditambahkan magnesia untuk mengurangi devitrification. Containers. Pada waktu terdahulu, komposisi yang sama dengan basic soda kapur digunakan untuk membuat botol dan kaleng kaca dengan metode peniupan kaca manual. Proses modern untuk membentuk kontainer mampu mendinginkan kaca lebih cepat. Kapur digunakan untuk meningkatkan fluiditas dan menghambat kristalisasi selama pendinginan. Karena proses pendinginan dilakukan dengan lebih cepat, maka peran kapur di sini menjadi kurang penting, sehingga komposisi kapur dapat dikurangi. Pengurangan kapur meningkatkan stabilitas kimiawi dan mengurangi larut karing kaca. Light bulb glass. Bahan kaca yang digunakan untuk bola lampu pijar dan aplikasi kaca tipis lainnya adalah komposisi soda tinggi dan kapur terendah, ditambah sedikit magnesia dan alumina. Laboratory glassware. Produk ini meliputi botol-botol kimia seperti pipa kaca, gelas kimia, dan tabung kaca. Bahan ini harus tahan terhadap reaksi kimia dan thermal shock. Bahan dengan komposisi silika tinggi cocok karena memiliki muai panas rendah. Produk ini dinamai Victor, bersifat sulit, terlarut dalam air dan asam. Penambahan oksida borik dapat menghasilkan kaca yang koefisien muai panasnya rendah. Beberapa kaca laboratorium mengandung B2O3 sekitar 13%.
Nama Pyrex digunakan untuk produk kaca borosilikat yang dikembangkan oleh Corning Glass Works. Glass Fibers. Serat kaca dibuat untuk sejumlah aplikasi penting seperti fiberglass reinforced plastic, insulation wall, dan fiber optik. 1. Fiberglass reinforced plastic. Bahan yang digunakan adalah e-glass, mengandung CaO dan A12O3 dalam jumlah besar, memiliki kekuatan tarik baik, dan harganya relatif murah. Dan S-glass memiliki kekuatan tarik lebih tinggi, tetapi harganya lebih mahal. 2. Insulating fiberglass wall. Dibuat dari kaca silika, soda kapur. 3. Fiber optik. Kaca yang digunakan untuk serat optik memiliki inti yang kontinu dan panjang dengan indeks bias. Dengan indeks bias tinggi dikelilingi oleh kaca dengan indeks bias yang lebih rendah, sehingga memiliki kemampuan mengirimkan cahaya sebagai media komunikasi. 4. Optic glasses. Contoh produk ini adalah bahan yang digunakan untuk kacamata, lensa optik kamera, mikroskop, dan teleskop. Bahan kaca ini memiliki indeks bias yang berbeda dengan komposisi yang homogen. Bahan produk ini umumnya dibagi dua, crowns dan flint. Glass keramik. Glass keramik adalah jenis bahan keramik yang diproduksi dengan konversi bahan kaca menjadi struktur polikristalin melalui heat treatment. Proporsi pasa kristalin pada produk akhir umumnya sekitar 90 sampai dengan 98%. Dengan sisanya berupa bahan vitros yang tidak konversi. Ukuran butir biasanya antara 0,1 sampai dengan 1,0 m. Jauh lebih kecil dibandingkan ukuran keramik konvensional. Struktur mikro ini menjadi gelas keramik jauh lebih kuat dibandingkan kaca dan biasanya tidak tembus cahaya. Karbon. Karbon tersedia dalam dua jenis bentuk sebagai bahan teknik yang penting dan komersial, grafit dan diamond. Grafit digunakan pada aplikasi yang memerlukan daya tahan panas tinggi. Diamond digunakan pada aplikasi di mana kekerasan menjadi faktor terpenting. Grafit memiliki kandungan tinggi kristal karbon dalam bentuk layer. Ikatan antara atom di dalam layer berupa ikatan kovalen, sehingga berkekuatan tinggi. Tetapi ikatan paralel antara layer berupa ikatan van der Waals yang lemah. Dalam bentuk sifat, grafit diorientasikan pada arah bidang heksagonal sehingga menghasilkan bahan filamen yang memiliki kekuatan dan modulus elastis sangat tinggi. Grafit ini digunakan sebagai bahan komposit mulai dari raket tenis hingga komponen pesawat tempur. Grafit memiliki karakter tertentu pada suhu yang sangat berguna dan tidak biasa. Daya tahan terhadap termasuk dan kekuatannya meningkat seiring dengan naiknya suhu. Kekuatan tarik pada suhu ruang sekitar 1000 MPa dan naik 2 kali lipat pada suhu 2500 derajat Celcius. Diamond memiliki struktur kristal kubus dengan ikatan kovalen antara atom, berupa struktur 3 dimensi bukan layer seperti grafit, sehingga memiliki kekerasan yang sangat tinggi. Diamond alami kristal tunggal memiliki kekerasan 10.000 Hp, sedangkan kekerasan diamond sintesis sekitar 7.000 Hp. Diamond digunakan sebagai pahat potong dan batu gerinda untuk memesin bahan yang keras dan getas atau bahan yang sangat abrasif. Misalnya, pahat diamond digunakan untuk memotong keramik, fiberglass, dan hardened metal selain baja. Diamond juga digunakan sebagai pahat racing untuk menajamkan batu gerinda yang memiliki bahan abrasif lain seperti alumina dan silikon karbid. Diamond juga memiliki kecenderungan teredoksidasi dalam udara pada suhu sekitar 650 derajat Celcius. Boron. Silikon adalah unsur semi metal
pada grup yang sama dengan aluminium di tabel periodik unsur. Boron terkandung di kulit bumi hanya sekitar 0,001%, umumnya dalam bentuk mineral borak dan kernit. Boron bersifat ringan, semikonduktor, bersifat insulator pada suhu rendah dan konduktor, dan sangat kaku dalam bentuk serat. Sebagai bahan industri, boron biasanya digunakan dalam bentuk senyawa, misalnya digunakan sebagai larutan proses nikel, elektroplating, sebagai unsur penyusun komposisi kaca tertentu, katalis pada reaksi kimia organik dan pahat potong kubik, boron nitrit, serta dalam bentuk murni sebagai serat pada bahan komposit. Silikon merupakan salah satu unsur terbesar terkandung dalam kulit bumi. Tersedia di alam sebagai senyawa kimia dengan unsur lain di dalam karang, pasir, lempung, dan tanah. Bukan dalam bentuk silikon dioksida. Sebagai unsur, silikon memiliki struktur kristal mirip dengan diamond, tetapi kekerasan lebih rendah. Silikon bersifat keras tetapi getas, ringan, tidak aktif secara kimiawi dalam suhu ruang, dan dikelompokkan sebagai semikonduktor. Jumlah terbesar silikon pada proses manufaktur adalah dalam senyawa keramik dan sebagai unsur panduan pada panduan baja. Aluminium pada tembaga juga digunakan sebagai zat reduksi pada proses metalurgi tertentu. Silikon murni menjadi bahan utama pada proses manufaktur komponen semikonduktor elektronik. Mayoritas IC dibuat dari silikon. Jenis badan keramik menurut kepadatan. 1. Gerabah. Dibuat dari semua jenis bahan tanah liat yang plastis dan mudah dibentuk dan dibakar pada suhu maksimum 1000 derajat Celcius. Keramik jenis ini strukturnya sangat rapuh, kasar, dan masih berpori. Agar supaya kedap air, gerabah kasar harus dilapisi glasir, semen, atau bahan pelapis lainnya. Gerabah termasuk kualitas rendah apabila dibandingkan dengan keramik batu atau porselin. Bata, genteng, poso, pot, anglo, kendi, gentong, dan sebagainya termasuk keramik jenis gerabah. Genteng telah banyak dibuat glasir dengan warna yang menarik sehingga menambah kekuatannya. 2. Keramik batu. Dibuat dari bahan lempung plastis yang dicampur dengan bahan tahan api sehingga dapat dibakar pada suhu tinggi. Keramik jenis ini mempunyai terstruktur halus dan kokoh, kuat dan berat seperti batu. Keramik jenis ini termasuk kualitas golongan menengah. 3. Porselin adalah jenis keramik bakaran suhu tinggi yang dibuat dari bahan lempung murni yang tahan api seperti koalin, alumina, dan silika. Oleh karena badan porselin jenis ini berwarna putih, bahkan bisa tembus cahaya, maka sering dibuat keramik putih. Pada umumnya, porselin dipijar sebagai suhu 1350 derajat Celcius atau 1400 derajat Celcius. Bahkan ada yang lebih tinggi sehingga mencapai 1500 derajat Celcius. Porselin yang nampaknya tipis dan rapuh sebenarnya mempunyai kekuatan karena terstruktur rapat serta keras seperti gelas. Oleh karena keramik ini dibakar pada suhu tinggi, maka dalam bodi porselin terjadi pengelasan atau vitrifikasi. Secara teknis, keramik jenis ini mempunyai kualitas yang bagus. Di samping mempunyai daya tarik tersendiri karena keindahan dan kelembutan khas porselin. Juga bahannya sangat peka dan cemerlang terhadap warna-warna glasir. 4. Keramik baru.
adalah keramik yang secara teknis diproses untuk keperluan teknologi tinggi seperti peralatan mobil, listrik, konstruksi, komputer, cerobong pesawat, kristal, optik, keramik metal, keramik multilapis, keramik multifungsi, komposit keramik, silikon, biokeramik, dan keramik magnet. Sifat khas dari material keramik jenis ini disesuaikan dengan keperluan yang bersifat teknis seperti tahan benturan, tahan gesek, tahan panas, tahan karat, tahan suhu kejut seperti solator, bahan pelapis, dan komponen teknis lainnya. Peralatan dan bahan. Badan keramik adalah bagian utama dalam pembuatan keramik dan bahan utama biasanya disebut dengan bahan mentah keramik. Contoh mentah bahan keramik alam seperti kaolin, lempung, feldspar, kuarsa, polipit, dan sebagainya. Sedangkan bahan keramik buatan seperti multi SiC, borida, nutrida, atau tumbuhan-tumbuhan, H3BO3, dan sebagainya. Bahan-bahan mentah keramik digolongkan menjadi 5, yaitu 1. Bahan pengikat, contohnya kaolin, ball clay, plier clay, red clay. 2. Bahan pelebur, contohnya feldspar dan kapur. 3. Bahan fungsi, contohnya silika dan grog. 4. Bahan tambahan, contohnya water glass, talc, dan pearlspit. 5. Bahan mentah glasir. Bahan yang dibuat lapisan gelas pada permukaan benda keramik setelah melalui proses pembakaran pada suhu tertentu, diantaranya adalah bahan mengandung SiO2, pasir kuarsa, lempung, dan feldspar. Bahan mengandung oksida basa, potas, feldspar, batu kapur, dan soda abu. Bahan mengandung Ai2O3, kaolin, dan feldspar. Bahan tambahan contohnya tidak ada. Bahan pewarna contohnya senyawa kobalt, senyawa besi, senyawa nikel, senyawa krom, dan sebagainya. Bahan perekat contohnya gum. Bahan penutup contohnya oksida zirkon dan oksida seng. Bahan pelebur contohnya asam borat, borak, Na2CO3, K2CO3, BaCO3, Pb3O4, dan sebagainya. Untuk bahan opasiper, SNO2, ZLO, dan sebagainya. Cara pembuatan. Ada beberapa cara atau teknik pembuatan keramik, yaitu A. Teknik koil atau lilit pilin. B. Teknik tatap batu atau pijat jari. C. Teknik slab. Cara pembentukan dengan tangan langsung seperti koil. Lempengan atau pijat jari merupakan teknik pembentukan keramik tradisional yang bebas untuk membuat bentuk-bentuk yang diinginkan. Bentuknya tidak selalu simetris. Teknik ini sering dipakai oleh seniman atau penggemar keramik. D. Teknik putar. Teknik pembentukan dengan alat putar dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris dan bervariasi. Cara pembentukan dengan teknik putar ini sering dipakai oleh pengrajin di sentra-sentra keramik. Pengrajin keramik tradisional biasanya menggunakan alat putar tangan atau alat putar kaki. Para pengrajin bekerja di atas alat putar dan menghasilkan bentuk-bentuk yang sama seperti gentong, guci, dan lain-lain. E. Teknik cetak. Teknik pembentukan dengan cetak dapat memproduksi barang dengan jumlah yang banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Bahan cetakan
yang biasanya dipakai adalah berupa gips, seperti untuk cetakan berongga, cetakan padat, cetakan jingger, maupun cetakan untuk dekorasi tempel. Cara ini digunakan pada pabrik-pabrik keramik dengan produksi massal, seperti alat-alat rumah tangga, piring, cangkir, mangkuk, gelas, dan lain-lain. Di samping cara-cara pembentukan di atas, para pengrajin keramik tradisional dapat membentuk keramik dengan teknik cetak pres, seperti yang dilakukan pengrajin genteng, tegel dinding, maupun hiasan dinding dengan berbagai motif seperti binatang. Proses pembuatan keramik. Tahap-tahap pembuatan keramik, ada beberapa tahap proses yang harus dilakukan untuk membuat suatu produk keramik, yaitu 1. Pengolahan bahan. Di dalam pengolahan bahan ini ada proses-proses tertentu yang harus dilakukan, antara lain pengukuran ukuran butir, penyaringan, pencampuran, pengadukan atau mixing, dan pengurangan kadar air. 2. Pembentukan. Tahap pembentukan adalah tahap mengubah bongkahan badan tanah liat yang plastis menjadi benda-benda yang dikehendaki. Ada 3 keteknikan utama dalam membentuk benda keramik: pembentukan tangan langsung, teknik putar, dan teknik cetak. 3. Pengeringan. Setelah benda keramik selesai dibentuk, maka tahap selanjutnya adalah pengeringan. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menghilangkan kadar air yang terikat pada badan keramik. Ketika badan keramik plastis dikeringkan, akan terjadi 3 proses penting. 1. Pada lapisan partikel lempung mendifusi ke permukaan, menguap sampai akhirnya partikel-partikel saling bersentuhan dan penyusutan berhenti. 2. Air dalam pori hilang tanpa terjadi susut. 3. Air yang terserap pada permukaan partikel hilang. 4. Pembakaran. Pembakaran merupakan inti dari pembuatan keramik, di mana proses ini mengubah massa yang rapuh menjadi massa yang padat, keras, dan kuat. Pembakaran dilakukan dalam sebuah tungku yang suhunya tinggi. Selama pembakaran, badan keramik mengalami beberapa reaksi-reaksi penting. Pengglasiran merupakan tahap yang dilakukan sebelum dilakukan pembakaran glasir. Benda keramik dilapisi glasir dengan cara dicelup, dituang, disemprot, atau dikuas. Penggunaan bahan keramik. Bahan-bahan keramik dapat digunakan membuat berbagai komponen atau produk seperti di bawah ini. 1. Keramik konvensional. Keramik berstruktur. Penggunaan pot bunga, lantai, dan dinding. Keramik putih, penggunaannya peralatan meja makan seperti piring, teko, dan mangkuk. 2. Keramik modern. Keramik oksida, contohnya mata pahat, komponen mesin. Keramik bukan oksida, contohnya ialah turbin gas, komponen mesin, abrasif, mata pahat. Keramik komposit, contohnya ialah komponen mesin, mata pahat. Keramik kaca, contohnya ialah untuk instrumen berbagai mekanik dalam kapal terbang. Metode peningkatan kekuatan keramik. Berbagai metode dikembangkan untuk menambah kekuatan keramik dengan meminimalkan cacat permukaan dan cacat internal. A. Bahan awal lebih seragam. B. Mengurangi ukuran butir pada produk keramik polikristal. C. Meminimalkan porosity. D. Memberi tegangan tekat pada permukaan, misalnya dengan melapisi bahan yang memiliki moyen panas rendah.
E. Menggunakan fiber reinforcement. F. Menerapkan perlakuan panas atau heat treatment seperti quenching pada alumina dari suhu sekitar daerah deformasi plastis untuk menambahkan kekuatan. Sifat fisik keramik. Kebanyakan bahan keramik lebih ringan dibanding dengan logam dan lebih berat pada polymers. Suhu cair lebih tinggi dibandingkan logam dan beberapa keramik cenderung terurai daripada mencair. Daya hantar listrik dan panas lebih rendah dibandingkan dengan logam, tetapi jarak nilainya sangat besar sehingga beberapa keramik digunakan sebagai insulator, tetapi ada beberapa yang digunakan sebagai konduktor listrik. Koefisien muai panas lebih rendah dibandingkan logam, tetapi lebih menimbulkan kerusakan karena sifat getasnya. Keramik dengan muaian panas relatif tinggi dan daya hantar panas rendah lebih mudah pecah akibat terbentuknya gradien suhu yang besar. Kerusakan ini disebut thermal shock atau thermal cracking. Contoh soal. Sebuah pemanas listrik digunakan untuk memanaskan keramik dengan daya 2000 watt selama 2 jam. Berapa kalori yang dihasilkan oleh pemanas tersebut? Jawab. Kalori Q sama dengan P kali T sama dengan 2000 watt kali 7200 S sama dengan 14.400 Joule. Penutup, keramik merupakan senyawa unsur logam dan bukan logam. Kebanyakan keramik adalah isolator, akan tetapi beberapa di antaranya memiliki sifat semikonduktivitas yang mempunyai nilai teknis. Polimer organik selalu melakukan cahaya bila tipis. Keramik dapat tembus cahaya atau tidak tembus cahaya seperti spinel magnet. Keramik tahan terhadap tekanan akan tetapi tidak tahan gaya tarik. Gelas serat mempunyai kekuatan untuk tarik melebihi baja sehingga dapat digunakan sebagai penguat. Sedangkan gelas sangat rapuh dan bahan yang mudah pecah sehingga perlu ditangani dengan hati-hati. Contoh-contoh tersebut di atas sangat terbatas, akan tetapi menggambarkan bahwa bahan keramik mempunyai berbagai karakteristik. Berbagai jenis keramik memegang peran berarti dalam penggunaan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, keramik lebih rumit dibandingkan bahan lainnya. Oleh karena itu, memerlukan pengenalan dan pengertian teknis yang lebih baik. Berikut adalah sumber-sumber yang saya ambil untuk membuat modul pembelajaran ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.